Salam pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Yesus Nama di atas segala nama tulisan dari Nyonya Ellen G. White. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-167 dengan judul Penyelidik Hati. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yeremia 17 ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberinya balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Dan kita masuk dalam inti pembacaannya. Saya telah diuji, benar-benar diuji, ketika saya melihat betapa sedikitnya orang yang mengaku mengasihi Tuhan, yang benar-benar mengasihi Dia. Kepatuhan kita kepada perintah-perintahnya menunjukkan apakah kita adalah anak-anak Tuhan yang sejati. Kita cenderung khawatir dengan pemandangan tentang hal-hal yang terjadi di dunia kita. Semua kekuatan kuasa kegelapan sedang bekerja melawan umat manusia untuk membatasi kebebasan beragama dan untuk memaksa pelayanan dan pemujaan terhadap sahabat berhala. Tuhan mengetahui semua hasilnya. Jadi bagaimana di sini dikatakan dalam firman Tuhan bahwa dalam ayatnya di dalam Yeremia 17 ayat 10 itu bahwa Tuhanlah yang menyelidiki hati kita. Bahkan Ia yang menguji batin kita. Apakah kita mempunyai hati yang tulus, hati yang rendah hati yang mau diajar oleh Tuhan. Dan di sini juga dikatakan untuk memberikan balasan yang setimpal kepada orang dengan setiap langkahnya itu. Jadi bagaimana di sini juga dikatakan bahwa setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi bagaimana di sini kita tahu bahwa Tuhan itu adalah hakim kita pada saat ini. Yesus itu saat ini menjadi hakim dan perantara bagi manusia dengan Bapanya. Dan hakim itu akan memberikan hukuman ataupun memberikan hasil yang setimpal dengan perbuatan daripada manusia tersebut. Dan di sini juga dikatakan bahwa saya telah diuji, benar-benar diuji. Kita tahu bahwa setiap manusia itu akan mengalami ujiannya masing-masing. Tidak ada satupun manusia yang akan terlepas dari setiap ujian itu. Karena kita tahu bahwa ujian itu adalah untuk maksud memurnikan setiap karakter manusia itu. Dan di saat manusia itu diuji akan terlihat berada di posisi mana orang tersebut. Lalu di sini juga dikatakan bahwa ketika saya melihat betapa sedikitnya orang yang mengaku mengasihi Tuhan, yang benar-benar mengasihi Dia. Jadi bagaimana firman Tuhan kembali mengingatkan bahwa banyak orang yang mengaku mereka mengasihi Tuhan, bahwa kita mengasihi Tuhan. Tetapi itu hanyalah sebatas ucapan manis yang keluar dari bibir kita. Apakah benar-benar hati kita benar-benar mengasihi Tuhan kita? Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Karena mungkin kita masih mengikuti Tuhan karena kita menganggap bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang pengasih. Tuhan yang menyediakan segala kebutuhan kita. Jadi kita menuntut Tuhan untuk Tuhan selalu menyediakan kebutuhan kita. Dan selalu menjawab setiap doa kita seturut dengan apa yang kita harapkan, dengan apa yang kita pandang itu adalah sebuah kebaikan. Tetapi kita tahu bahwa apakah kita masih mau mengasihi Tuhan ketika semuanya itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin kita bisa mengambil pelajaran dari Ayub. Bagaimana Ayub itu tetap mengasihi Tuhannya sekalipun setiap hal yang ia miliki, yang mungkin kita sebagai manusia melihat bahwa itu adalah haknya, miliknya, itu diizinkan oleh Tuhan untuk diambil. Tetapi karena kepatuhan dan kasihnya terhadap Tuhannya, ia bahkan tidak menghujat Tuhannya, tidak memohon kepada Tuhannya untuk mengabulkan keinginannya. Dan di saat itulah titik terendahnya, di saat ia tidak memiliki apapun di dunia ini. Saat itu juga dia tetap mengikuti Tuhannya, dia tetap mengasihi Tuhannya. Dan di sini juga dikatakan bahwa kepatuhan kita kepada perintah-perintahnya menunjukkan kepada kita bahwa apakah kita adalah anak-anak Tuhan yang sejati. Jadi bagaimana anak-anak Tuhan yang sejati itu akan bisa ditunjukkan atau bisa dibuktikan dengan adanya ujian-ujian. Mungkin sama seperti anak yang bersekolah. Ketika ia ingin untuk naik kelas, itu harus dibuktikan dengan adanya ujian. Dan begitu pula dengan kita. Kita yang mengaku anak-anak Tuhan juga harus diuji. Apakah kita ini benar-benar anak Tuhan yang sejati ataukah kita hanya lalang yang menyerupai seperti gandum. Dan di sini juga dikatakan bahwa kita cenderung khawatir akan pemandangan hal-hal yang terjadi di dunia kita. Jadi bagaimana mungkin kita mau menuruti Tuhan hanya karena berdasarkan sebuah ketakutan. Kita melihat bahwa dunia ini sudah sangat singkat. Kita tahu bahwa waktu kita sudah sangat sedikit. Dan di saat kita melihat bencana-bencana yang terjadi, kita melihat kepada nubuatan. Bukanlah hati yang memang ingin untuk bertobat, ingin untuk mempunyai kehidupan yang baru. Tetapi kita melakukan semua itu hanya berdasarkan karena ketakutan. Jadi karena kita ingin untuk selamat dari setiap hal yang mungkin terjadi di dunia ini, makanya kita mau untuk menurut. Tetapi ketika kita berada dalam langkah yang selanjutnya,
kita akan mengerti bahwa penurutan itu akan otomatis kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena adanya ketakutan akan keselamatan kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa semua kekuatan kuasa kegelapan sedang bekerja untuk melawan umat manusia, untuk membatasi kebebasan beragama dan untuk memaksa pelayanan dan pemujaan terhadap sahabat berhala. Allah mengetahui semua hasilnya. Jadi bagaimana di sini juga dikatakan bahwa setan pun dengan kuasa kegelapannya berusaha untuk menghalangi manusia, berusaha untuk memaksa manusia supaya hanya mengikuti sabat yang dikatakan sabat berhala itu. Kita tahu bahwa sabat Tuhan itu hanyalah hari sabat yang tidak bisa diganggu gugat, yaitu hari Sabtu. Tetapi apakah kita mau untuk menjaga kekudusan dari hari sabat yang Tuhan sudah kuduskan hari tersebut? Dan kita tahu bahwa pada akhirnya nanti manusia akan diberi kesempatan untuk memilih apakah kita mau untuk mengikuti arus dari dunia ini, yaitu mengikuti hari sabat berhala tersebut, ataukah kita memang mau untuk mengikuti Tuhan kita, pencipta kita, yaitu menguduskan hari sabat, hari ketujuh tersebut. Dan di sini juga dikatakan bahwa setiap kuasa kegelapan itu berusaha untuk diberikan kepada manusia, supaya manusia itu mau untuk mengikuti jalan-jalannya sendiri, dan akhirnya tidak mengikuti apa yang Tuhan sudah rancangkan, membatasi kebebasan manusia. Kita tahu bahwa setiap manusia itu nantinya akan memilih untuk mengikuti jalan-jalan yang mereka inginkan. Dan di saat mereka berusaha untuk mengikuti jalan-jalan yang Tuhan sudah rancangkan, kita tahu bahwa setan beserta dengan kelompoknya akan berusaha untuk membatasi manusia tersebut, membatasi kita yang mengikut Tuhan secara utuh. Dan di sini juga dikatakan bahwa saya sangat senang Bapa memahami setiap tahap kesulitan yang harus kita hadapi, mempercayai Dia dan mengenal Dia sebagai Tuhan. Kita tahu bahwa Dia melihat gambaran yang lebih besar akan hal-hal yang mungkin terjadi kepada kita. Cita-citanya lebih tinggi dari bayangan kita. Dia dapat membaca setiap niat hati yang bersekongkol melawan Tuhan dan bekerja sama dengan malaikat jahat untuk menggulingkan orang benar. Semua kekuatan malaikat jahat yang digabungkan dengan laki-laki dan perempuan jahat akan beraksi untuk menekan kebenaran dan kebebasan untuk percaya akan kebenaran. Kita tidak akan gagal sekarang dalam pekerjaan kita. Kita tidak akan berkecil hati. Setiap pertanyaan terang benderang bagaikan sinar matahari bagi penyelidik hati. Dia melihat upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi seorang anak ke arah yang salah, yang tinggi dan agung, yang mendiami keabadian, tidak akan mengabaikan orang yang bekerja melawan kehendaknya dalam menodai dan merusak pikiran manusia. Kita harus menyadari bahwa Tuhan tahu dan Tuhan mengerti. Jadi bagaimana di sini? Dikatakan bahwa Bapa kita itu mengerti setiap tahap dari kesulitan yang kita alami, mempercayai Dia dan mengenal Dia sebagai Tuhan. Bagaimana itu harus kita lakukan? Karena kita tahu bahwa Ia yang lebih mengetahui kehidupan kita ke depannya. Kita mungkin tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi 1 menit ke depan, tetapi Tuhan tahu. Sampai akhir hidup kita pun Tuhan mengetahui. Hendaklah ketika kita tahu bahwa Tuhan itu mengetahui setiap kehidupan kita, hendaklah kita selalu bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dan di sini juga dikatakan bahwa cita-citanya lebih tinggi daripada bayangan kita, karena Tuhan menginginkan supaya kita menjadi anak-anaknya yang sejati. Dan di sini juga dikatakan bahwa Dia dapat membaca setiap niat hati yang bersekongkol dengan pasukan kejahatan itu. Jadi bagaimana Tuhan mengetahui hati kita? Apakah kita mau mengikuti Dia ataukah kita justru mau untuk mengikuti pasukan jahat tersebut? Dan ketika kita mau untuk bersekongkol melawan Tuhan, Tuhan akan terus berusaha untuk memberikan Roh Kudus-Nya untuk membisiki hati dan pikiran kita, supaya kita berbalik dan bertobat dari jalan-jalan yang salah tersebut dan berbalik kepada Tuhan. Tetapi ketika manusia tersebut berusaha untuk mengabaikan panggilan dari Roh Kudus tersebut, maka akhirnya Roh Kudus tersebut akhirnya akan meninggalkan manusia yang ia berusaha untuk panggil tersebut. Jadi panggilan tersebut itu mungkin akan ada batas waktunya. Dan di sini juga dikatakan bahwa kita tidak akan gagal sekarang dalam pekerjaan kita. Kita tidak akan berkecil hati. Setiap pertanyaan terang benderang bagaikan siang hari bagi penyelidik hati. Tidak ada yang tersembunyi, semuanya itu akan terjelas, terpampang nyata di hadapan Tuhan. Dia melihat upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi seorang anak ke arah yang salah. Tetapi ketika anak tersebut berusaha untuk mengikuti jalan yang salah tersebut, ketika Tuhan sudah mengetahui dan sudah memberitahukan bahwa jalan tersebut adalah jalan yang salah, maka Tuhan tidak akan bisa membelokkan anak tersebut untuk mengikuti jalan-jalan Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu memberikan kebebasan untuk memilih, memberikan hak untuk memilih kepada setiap manusia masing-masing, pribadi lepas pribadi. Jadi tidak ada sesuatu atau satu orang pun yang dipaksakan untuk mengikuti kehendak Bapa. Dan di sini juga dikatakan bahwa yang tinggi dan agung akan mendiami keabadian, yang tidak
akan mengabaikan orang yang bekerja melawan kehendaknya dalam menodai dan merusak pikiran manusia. Jadi bagaimana setiap hal itu setan berusaha lakukan untuk menodai dan merusak pikiran daripada manusia, untuk menyeleweng daripada jalan-jalan Tuhan. Tetapi kita harus menyadari bahwa setiap hal yang kita lakukan, setiap ujian-ujian itu Tuhan tahu dan Tuhan mengerti. Dan janganlah kita selalu merasa bahwa ketika Tuhan sudah mengetahui, Tuhan sudah mengerti posisi kita, maka Tuhan akan mengabaikan setiap pelanggaran itu. Tentu saja kita tahu bahwa kasih Tuhan itu akan tetap berjalan bersama dengan hukumnya. Jadi bagaimana ketika kita mengasihi Tuhan, otomatis kita akan menuruti hukum-hukum Tuhan. Tetapkanlah pandangan pada standar yang tinggi. Kita sebagai umat pilihan Tuhan mengerjakan rencananya, menyelesaikan tujuannya. Diri sendiri harus berada di bawah kendali Tuhan. Kita harus tetap memandang kepada Yesus, percaya kepadanya, dan tidak mengecewakan pengharapan dan penantian Tuhan. Kita harus berketetapan untuk melakukan dan rindu menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan pelajaran yang harus kita pelajari setiap hari adalah menjadi lemah lembut dan rendah hati. Barulah kita dapat menaikkan standar yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Anak-anakku, setiap hari bersembunyilah di celah batu, di mana engkau mungkin tidak dapat terlihat, tetapi di mana engkau dapat melihat, dan di mana engkau dapat mendengar pernyataan karakter Tuhan. Ini sangatlah berharga bagi kita. Tertulis dalam buku Letter 141 tahun 1896. Kita kembali diingatkan supaya kita tetapkan pandangan pada standar yang tinggi. Dan di sini juga kita dikatakan kita sebagai umat pilihan Tuhan harus mengerjakan rencananya, menyelesaikan tujuannya. Dan ketika kita mau untuk menjadi kawan sekerja Tuhan, Tuhan akan menyertai setiap langkah kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa diri sendiri harus berada di bawah kendali Tuhan. Karena kita tahu bahwa ketika kita tidak memberikan diri kita untuk berada di bawah kendali Tuhan, maka kita mencari jalan-jalan kita sendiri. Dan jalan menuju mautlah yang pasti akan kita dapatkan ketika kita tidak mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, atau ketika kita merasa diri kita itu mampu atau sanggup untuk menjalani kehidupan kita tanpa Tuhan. Kita harus memandang kepada Yesus dengan percaya, tidak mengecewakan pengharapan dan penantian Tuhan. Dan juga dikatakan kita harus berketetapan untuk melakukan dan rindu menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Karena kita tahu bahwa keinginan atau kehendak Tuhan itu tidak muluk-muluk, tetapi menjadi orang yang benar, itulah keinginan yang Tuhan inginkan untuk ada dalam kehidupan kita. Pelajaran yang harus kita pelajari setiap hari adalah menjadi lemah lembut dan rendah hati. Sama seperti Kristus ketika ia berada di dunia ini, ia mengajarkan contoh, yaitu kelemah lembutan dan kerendahan hati. Bahkan roh untuk rela berkorban demi orang lain. Dan di saat itulah dikatakan itu yang harus menjadi bagian atau karakter kita. Barulah kita dapat menaikkan standar yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Karena kita tahu bahwa di sini juga dikatakan bahwa di mana engkau dapat melihat, engkau dapat mendengar pernyataan karakter Tuhan. Jadi kita diingatkan supaya kita selalu bersembunyi di celah di mana kita mungkin tidak bisa terlihat, tetapi bagaimana kita tetap bisa melihat karakter Tuhan melalui setiap hal yang mungkin saat ini kita rasa itu adalah sebuah hal yang tersembunyi. Tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan melihat bahwa Tuhan itu tidak tersembunyi di hadapan kita. Ia begitu nyata di hadapan kita ketika kita mempunyai pengalaman untuk berjalan bersama Dia dan menyerahkan diri kita sepenuhnya hanya kepadanya. Renungkan lebih dalam, jika saya gagal melawan mereka yang bekerja untuk merusak pikiran manusia, bagaimanakah Tuhan akan memandang saya? Jadi bagaimana di sini? Kita kembali diingatkan bahwa jika kita gagal untuk melawan atau bekerja merusak pikiran kita, apa yang kita mau untuk berikan di hadapan Tuhan? Bagaimanakah Tuhan akan memandang saya? Ketika saya berusaha untuk tidak mengikuti karakter-karakternya, tidak mengikuti contoh-contohnya itu. Jadi tentu saja Tuhan tidak akan memberikan kesempatan kepada kita ketika kita sudah mengabaikan panggilan tersebut, ketika kita sudah mendukakan Roh Kudus tersebut, dan ketika kita masih diberikan Roh Kudus untuk ada dalam kehidupan kita. Hendaklah kita selalu mengikuti bisikan daripada Roh Kudus itu. Janganlah kita mengeraskan hati kita dan mengabaikan panggilan daripadanya. Jadi bagaimana di sini kembali kita diingatkan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang bisa menyelidiki hati kita, dan di saat kita mau untuk menyerahkan hati kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan, maka di saat itulah kita akan melihat tangan Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan kita. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini. Biarlah firman yang begitu indah ini boleh kita ingat dan boleh kita hidupkan dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mempunyai kerendahan hati, mau untuk diajar setiap harinya
dan mempunyai roh kelemah lembutan dalam kehidupan kita. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan yang selanjutnya. Dan salam, Tuhan memberkati.